Halo orang-orang baik yang layak untuk bahagia, welcome back to my YouTube channel youtube.com/bellaviona. Teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali lihat channel aku, kenalin aku Vio. Kalian boleh banget follow Instagram aku di @bellavionac. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau bikin video tentang pengalaman aku ketika papa aku dinyatakan reaktif. Teman-teman, aku mau bilang dulu di awal kalau video ini bakalan lama karena ini bener-bener pure curhatan aku dari awal gimana kok bisa dinyatakan reaktif sampai gimana sih tahapannya kalau orang yang lansia yang punya kayak penyakit bawaan itu ketika dinyatakan reaktif. Dan aku harap kalian gak skip video aku tahu ini panjang banget dan pasti membosankan karena aku yakin teman-teman ini video yang cukup penting. Aku yakin mungkin ada yang mengalami hal yang sama. So, sebelum ke video, aku minta tolong untuk bantuan subscribe-nya, untuk like, untuk share channel aku supaya aku bisa mencapai 10.000 subscriber dan aku akan segera melakukan syukuran ya. So, langsung aja kita ke video. Oke teman-teman semuanya, di sini aku mau sharing bener-bener kayak cerita aja gitu ya ke kalian semuanya. Dan karena menurut aku ini juga, aku takut kalau misalkan mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan kayak contoh dunia medis terkait kayak teks atau foto-foto di rumah sakit itu kan agak gimana ya, menurut aku sih itu ada aturan-aturan yang nggak boleh. Jadi aku takut untuk mencantumkan di sini, tapi aku akan coba untuk menjelaskan secara detail lah apa yang terjadi. Ya, aku kasih mungkin basic dari penyakit yang diderita oleh papa aku. Jadi udah kira-kira mulai awal Desember tahun lalu papa aku itu menderita penyakit demensia. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali denger demensia itu atau yang biasa nonton film Korea itu bakalan gak asing dengan kata demensia ya. Biasanya ditandakan dengan lupa ingatan gitu. Tapi ini demensianya nggak yang separah sampai lupa dengan keluarga, enggak. Dia lupa di beberapa hal, lupa kayak mau ngomong sesuatu tuh dia lupa, susah untuk mengungkapkan sesuatu di situ. Contohnya kayak kita dengan gampang bilang aku mau makan, tapi kalau yang terjadi sama papa aku, dia bakalan kayak contoh misalkan kalimat lain yang aneh kayak contoh brujul atau kalimat-kalimat yang mungkin bakalan buat kita itu kayak maksudnya apa sih pak, yang kayak gitu. Dan hingga akhirnya dia pada bulan April tiba-tiba papaku panas tinggi, dia kayak pipis, dia buang air besar di celana, dia lemes banget, ingus juga keluar dari hidungnya tiba-tiba pada sore hari. Dan ternyata waktu aku bawa ke rumah sakit, papa aku terkena stroke ringan. Dan ya puji Tuhannya sekarang udah udah baik lah, udah baikan gitu. Walaupun karena stroke-nya tadi mempengaruhi papaku untuk yang tadi awalnya ingatan, dia sekarang juga cara ngembaliin tanggapan untuk orang. Intinya antara otak dengan mulut itu nggak sinkron. Contohnya gini, papa mau makan nasi, dia bakal jawab kayak nasi gitu. Apa ya, kadang dia pun tertawa gitu dengan jawabannya dia, karena dia pun kadang marah, ngerti gak sih, kayak dia marah karena ingin menyampaikan sesuatu tapi dia nggak bisa gitu. Jadi ya penyakit ini cukup menyiksa mungkin buat papa aku dan cukup susah ya untuk mengerti orang yang seperti ini. Jadi bener-bener untuk hal penting papa aku udah nggak bisa ngehandle gitu. Singkat cerita, pada tanggal 9 September itu papa aku tiba-tiba panas tinggi. Dan ya kita mikir itu panas biasa ya, kayak wah ini sempet cemas nih karena ketika papa aku panas tinggi itu kayak orang step jadinya, kayak anak kecil yang step yang dia tuh bakalan yang cuman bisa tidur aja, berdiri nggak kuat, ngapa-ngapain nggak kuat, dia bakal diem 1000 bahasa. Aku khawatirkan akan kembali seperti yang pertama kali dia kena stroke, dia panas tinggi sampai benar-benar 2 minggu berada di tempat tidur. Kemudian 2 hari dia panasnya nggak turun-turun, panas tinggi gitu. Sampai 3 hari akhirnya aku bawa ke klinik terdekat. Dokternya bilang ini kencing manisnya tinggi ya gitu. Terus ya oke, aku mau cerita juga papa aku sebenarnya kalau kita kencing manis itu kan setahu aku nggak boleh berhenti obat ya. Orang yang udah kena diabetes gitu udah nggak boleh berhenti obat. Jadi papa aku tapi udah sekitar 1,5 bulan itu dia nggak mau konsumsi obat. Ya orang tua yang kadang papa aku udah kembali ke masa anak-anaknya ya, jadi kayak kadang pikirannya tuh ke arah anak kecil juga. Jadi dia udah bilang nggak mau minum obat, nggak mau kontrol ke dokter. Jadi bener-bener dia nggak minum obat selama 1,5 bulan. Jadi waktu dia panas tuh pun aku langsung mikir, ini apa kencing manisnya
kambuh atau gimana, tapi menurut aku kalau kencing manis tuh jadinya nggak panas ya, setahu aku, tapi nggak tahu sih. Nah, yang aku khawatirkan adalah dia ini terjadi infeksi gitu loh, infeksi di badannya, karena kalau infeksi setahu aku langsung panas jadinya ke tubuh kan. Terus aku inget-inget kalau malamnya dia emang makan kayak rujak gitu, rujak yang pedes gitu, dan ya bener aja besoknya tuh langsung kayak panas tinggi gitu. Dan dokter memberi obat kayak ada yang sakit gak? Nah, karena papa aku punya demensia ini agak susah juga teman-teman untuk, ibarat kata kalau kita orang normal ditanyain yang sakit mana, oh dok saya sakit segala macam. Tapi kalau papa aku ini dia nggak bisa jawab gitu. Untuk ngomong sama dokter itu agak kayak cuman bisa gini, iya, enggak gitu. Itu pun kadang antara dia mau ngomong iya sama enggak tuh dia nggak bisa bedain. Jadi memang agak susah gitu untuk mengerti orang yang punya demensia kayak papa aku gitu. Tapi aku benar-benar yakin kalau papaku tuh infeksi gitu, infeksi perut. Ya itu namanya feeling ya, feeling aku itu kuat ke sana. Cuman dokternya akhirnya ngasih kayak obat penurun kencing manisnya, terus kasih obat panasnya, tapi itu pun panasnya naik turun, bener-bener naik turun. Jadi kayak antara aku tuh mau bawa ke rumah sakit tuh, lah ini kok turun, jadi nggak jadi, naik lagi, naik turun sampai akhirnya hari kelima itu tepat tanggal 13 deh kalau nggak salah, atau tanggal 12 aku lupa, hari Minggu pokoknya. Itu aku coba bawa ke rumah sakit. Malam-malam aku masuk IGD sekitar jam 9 karena panasnya nggak turun-turun. Ditanyain kayak ada batuk nggak, ada pusing nggak, ada mual nggak, ada kayak dia sebutin ciri-ciri orang kena penyakit COVID gitu, COVID-19. Aku sebutin nggak ada semua. Papa aku bener-bener yang dari baik-baik aja, jadi bener-bener baik-baik aja nggak apa-apa, tiba-tiba besok paginya dia panas tinggi, udah kayak gitu. Akhirnya dia bilang kalau di era COVID seperti ini kita harus lakukan kayak rongsen untuk paru-parunya dicek, cek toraksnya, sama rapid test. Aku bilang ya udah aku ikutin karena itu udah protokol kesehatan. Akhirnya aku tungguin sampai sekitar jam 11 malam hasil labnya keluar, hasil rongsennya keluar. Akhirnya dokter menyatakan paru-paru papa Anda bersih bener-bener totally bersih gitu loh. Jadi aku udah dikasih tunjuk juga itu bersih banget. Tapi yang menyakitkan kedua hasilnya adalah dia bilang kencing manisnya tinggi, oke. Sama yang kedua, papa Anda reaktif. Wah, saat itu aku bener-bener yang kayak, aduh kan, ini menjadi salah satu ketakutan aku ketika orang tua itu dicek rapid testnya. Kita tahu ya kalau udah bukan rahasia umum lagi kalau rapid test itu tidak bisa 100% menentukan orang itu terkena COVID atau enggak. Jadi bisa aja orang nggak kenapa-napa tapi reaktif, tapi orang yang kena COVID bisa aja nggak reaktif. Jadi memang nggak jelas itu hasilnya gitu. Ya terus aku dengerin dulu dokternya bilang diberi 2 saran. Pertama, bawa pulang ke rumah, minum obat kencing manisnya, dan lakukan isolasi mandiri. Atau yang kedua, kami bawa sekarang juga ke rumah sakit rujukan COVID-19 di kota aku di Banyuwangi. Dan yang agak bukan menjengkelkan ya, agak gimana ya, penyakit COVID ini, di era COVID ini agak susah untuk orang sakit, itu susah banget teman-teman. Menurut aku ini review jujur ya, bukan review tapi ini berdasarkan pengalaman aku. Karena apa? Orang yang bener-bener barengan masuk IGD dengan papa aku, jadi di sebelah papa aku ada orang lain baru datang, dia lebih parah ciri-cirinya kayak batuk udah berat, yang di sebelah aku tuh udah kayak batuk, terus dia udah yang bilang udah panasnya udah 7 hari, terus dia pusing, dia mual. Jadi kayak apa ciri-ciri yang disebutin dokternya tuh dia iya semua, hampir iya semua. Akhirnya dia juga sama-sama dengan papa aku dicek toraksnya dan cek rapid test. Dan dokter menyatakan bahwa hasil paru-parunya bener-bener lebih menyeramkan. Jadi paru-parunya bisa dikatakan rusak, tapi rapid testnya nggak reaktif. Jadi orang ini boleh dirawat di rumah sakit itu, sedangkan papa aku ditolak di rumah sakit itu. Dan saat itu aku benar-benar kalutku karena waktu itu udah jam 12 malam. Dan saat itu aku bingung. Aku udah bilang ke dokternya kalau papa aku udah nggak minum obat, dok, obatnya udah nggak tahu di mana. Intinya kayak udah nggak konsumsi obat selama 1,5 bulan. Kalau Anda nyuruh saya minum obat, saya nggak punya obatnya, dok, gitu. Ibarat kata kayak aku pengen nyampein itu, aku udah nyampein maksudku. Dan ya kalau dokter ingin menyatakan saya papa saya minum obat, saya nggak ada obatnya, dok, gitu. Dan aku tanya lagi kayak, dok, menurut dokter yang terbaik kayak apa? Ya aku serahin aja gitu ke pak dokternya. Sebenarnya aku juga sambil mikir, papa aku nih bukan COVID. Waktu itu aku seyakin itu karena apa? Karena bener-bener aku yang sehari-hari dengan dia, dan hari itu tiba-tiba panas tinggi di hari itu, dan bener-bener nggak ada ciri batuk segala macam ya, walaupun nggak semua orang punya ciri-ciri itu ya. Dan aku yakinnya tuh infeksi, panas karena infeksi, karena waktu itu papaku juga gitu, ternyata ada infeksi dan panas badannya. Aku lupa kalau papaku tuh nggak bisa makan kayak bumbu-bumbuan yang rujak gitu, dan waktu itu malam harinya dia makan, dan aku udah feeling ini pasti infeksi perutnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa si dokter dari hasil darah yang sebanyak itu, yang aku nggak tahu itu bahasa apa aja, tapi kenapa dia cuma fokus di kencing manis dan
hasil reaktif tadi itu. Aku sebenarnya kayak penasaran banget hasil darah itu, karena banyak banget kan cek lab yang sampai apa sih, yang kalian tau gak sih cek lab yang bisa ngecek kayak paru-paru, ngecek ginjal, ngecek kayak apa aja yang di tubuh kita gitu loh, kayak banyak banget hasilnya, itu banyak banget. Menurut aku itu bukan hasil untuk kencing manis aja gitu. Akhirnya waktu itu aku coba hubungi kakak aku, tapi karena emang posisinya udah malam banget dan intinya saudara kandung aku semuanya lagi di luar kota, udah ada yang ada berkeluarga juga, jadi tinggal aku di rumah bersama mama aku. Jadi ketika aku teleponin nggak bisa, mau nggak mau keputusan semua ada di tangan aku. Waktu itu yang aku pikirkan adalah dua hal, teman-teman. Kalau papa aku ini sebenarnya nggak kenapa-napa, tapi kalau papa aku nggak ada obatnya, aku juga bingung. Kalau malam hari papa aku nggak dikasih obat, ngerti nggak sih? Dia posisinya panas dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, kayak tiduran terus di kasur. Aku harus gimana gitu loh. Jadi kayak papa aku butuh obat sekarang juga, tapi kalau dia ditolak gimana dong gitu. Terus aku mikir gitu. Dan paling bisanya pun aku baru bawa besoknya gitu kan. Tapi aku juga nggak yakin apakah di rumah sakit itu diterima juga untuk check up ke dokternya kalau ternyata hasil rapidnya reaktif gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan papa aku ternyata amin-aminnya ternyata memang positif COVID, tapi aku bawa pulang ke rumah, itu akan bahaya dengan penyakit bawaan dia, yakni yang kencing manis dan demensia yang tadi itu. Jadi aku mikir, wah tambah kacau ini, jangan-jangan nantinya di rumah gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener yang kalut, bener-bener kayak gak bisa mikir karena berat banget, kayak hard decision buat aku gitu loh. Kayak bener-bener aku bilang ke Tuhan kayak, Tuhan aku harus gimana gitu. Akhirnya aku coba kayak benar-benar yang memikirkan, sememikirkan itu. Akhirnya aku coba tanya ke dokternya. Banyak, jujur teman-teman ya, banyak ketakutan yang ada di otak aku, banyak ketakutanku apa? Aku bukannya ingin menyudutkan tentang dokter atau perawat atau pelayanan rumah sakit, bener-bener no, aku nggak menyudutkan atau nggak berniat untuk menjelekkan atau mengatakan hal negatif seputar itu. Cuman aku baca beberapa artikel, nanti kalau ada aku coba cantumin di sini ya. Itu yang orang udah lanjut usia, dirawat di rumah sakit, meninggal duluan, dan hasil swab testnya dia negatif. Ada yang sampai dimakamin sesuai protokol COVID, tapi padahal dia nggak kena COVID. Jadi waktu itu aku takut papaku di sana nggak ada yang merawat. Bener-bener badannya akan semakin drop dan amit-amitnya akan, ya intinya semakin drop hingga hasil tes belum keluar dan tambah hancur badannya di dalam sana gitu. Aku bukan ingin menyudutkan teman-teman, ini cuma ketakutan sebagai seorang anak yang ketakutan melihat orang tersayangnya menderita, itu aja. Jadi kayak bener-bener ketakutan aku, bagaimana kalau di dalam sana dia nggak ada yang merawat setelaten kita ketika dia sakit, aku yang gendong, yang mama aku bersihin kayak bekas pipis, bekas BAB-nya dia, yang menyuapin dia, yang mandiin dia, yang menggendong dia kemana-mana. Jadi siapa yang akan melakukan itu gitu ketika di dalam ruang rumah sakit isolasi sana? Waktu aku benar-benar memikirkan itu, karena aku tahu orang sakit itu harusnya dibikin bahagia. Bagaimana papa aku bisa bahagia nantinya kalau dia nggak bisa ketemu kita? Jadi kayak ketakutan aku tuh muncul semua, benar-benar itu senyata itu teman-teman. Dan aku kayak setakut itu waktu itu, sekhawatir itu. Dan akhirnya aku coba tanya ke dokternya, dok, apakah kalau misalkan papa saya dibawa ke hari ini juga, malam ini juga jam 12 malam ke rumah sakit tersebut, ada jaminan nggak papa saya langsung di swab hari itu? Karena aku nggak mau sampai papa aku molor, karena bakal jelek untuk tubuhnya. Itu feeling aku ya, itu benar-benar feeling aku kesana teman-teman. Jadi bukan aku yang sok tahu, benar-benar sok tahu gitu, enggak. Jadi benar-benar pure feeling aku dan ketakutan aku dari aku baca-baca kasus-kasus orang yang reaktif, orang lansia reaktif dan dirawat meninggal padahal nggak kena COVID, yang kayak gitu. Itu benar-benar pure ketakutan aku. Hingga akhirnya dokter juga bilang kita nggak bisa memastikan itu, tapi yang pasti akan dilakukan sesuai protokol kesehatan rumah sakit tersebut. Jujur teman-teman, saat itu aku cuma bisa mikir, Tuhan semoga ini yang terbaik yang aku lakukan. Aku cuma bisa bilang gitu karena aku benar-benar udah nggak ada ide. Akhirnya aku bilang, baik dok, saya ikuti saran dari dokter yang kedua untuk membawa papa saya ke rumah sakit rujukan. Dan akhirnya mereka benar-benar yang langsung berpakaian APD lengkap. Jadi kalian bisa bayangin ya, aku melihat orang-orang yang berpakaian APD selengkap itu, yang kayak kalian lihat di berita-berita yang ingin memakamkan orang COVID selengkap itu tuh bikin aku udah deg-degan banget. Karena apa? Karena papaku belum ketahuan dia COVID atau enggak, tapi aku melihat orang-orang itu udah kayak bikin mental down banget saat itu. Akhirnya mama aku mengikuti aku karena dia percaya banget dengan aku gitu. Akhirnya
dibawalah dengan ambulan, dan aku nggak bisa ikut ke rumah sakit tersebut karena jaraknya lumayan setengah jaman, karena aku besoknya harus ada hal yang harus aku kerjain, aku harus handle pekerjaan yang ada di rumah gitu. Jadi sebenarnya aku juga berat banget untuk nggak ikut bareng mama aku dan papa aku, karena aku pengen tahu gimana perkembangannya gitu. Tapi akhirnya mama aku yang ikut, dan aku yang pulang ke rumah untuk mengurus apa yang harus diurus di rumah gitu. Jadi aku selama di rumah pun aku harus tetap keep kontak dengan mama aku. Jadi aku nggak tidur bener-bener kayak tidur ayam yang teleponan, gimana sekarang, papa lagi ngapain segala macem. Dan teman-teman ini aku bener-bener nggak ada yang mengada-ngada cerita aku. Sekitar jam 5 pagian mama aku telepon, dia bilang kalau papa aku dimasukin ke satu ruangan, sebuah ruangan. Terus aku kayak what, mama nggak boleh masuk, yang kayak iya mama nggak boleh masuk, yo mama di luar terus mama cara lihat papa gimana, dari sebuah jendela. Jadi kayak ada jendela, kalau kalian bisa bayangin tuh ruangan kayak ruangan hotel yang banyak gitu, banyak pintu, ada jendela hitamnya bisa kelihatan, tapi pusat pintu pertama itu dari dalam gitu, jadi orang dari luar cuma bisa lihat gitu. Dan disayangkannya posisi papa aku tuh ketutup tembok. Dan yang bikin aku kaget lagi teman-teman, mama aku bilang papa dijadikan satu ruangan dengan satu orang lainnya. Satu aku yang bener-bener kayak what gitu, yang kayak Tuhan kok bisa dijadiin satu gitu. Ibarat kata hasil swab belum ada, tapi udah dijadiin satu dengan satu orang lainnya. Dan aku pun ya waktu itu gimana ya, pemikiran kita yang sebagai orang yang mikir, kita belum tahu gitu loh keadaan orang ini, dan keadaan orang ini sedang lemah. Papa aku lagi lemah-lemahnya, nggak bisa ngapa-ngapain, yang selemes itu. Dan ketika dijadiin satu ruangan dengan orang lain, itu pasti pikiran kita kayak gimana kalau orang itu positif, atau orang tersebut juga pemikiran sebaliknya dengan aku gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kok bisa dijadiin satu ruangan. Waktu itu satu ruangan 2 orang ya. Jadi tuh kayak bilang, ma coba tanya coba ke susternya kenapa dijadiin satu, apa udah di swab atau gimana, kayak berkata yang jelas, jangan kita cuma iya aja. Waktu itu aku kayak sempet marah ke mama aku, bukan marah ya, tapi kayak coba ma, kita harus lebih tegas, kita harus tahu apa yang dilakukan gitu loh. Nah, saya pikirnya iya nanti mama tanya yo, tapi mama bingung ini ruangannya yang mana. Jadi ruangan isolasinya itu benar-benar kayak ketutup semua teman-teman, kayak satu pintu, benar-benar kayak akses mama aku pun nggak tahu mana toilet mana ini, benar-benar kayak ruangan daerah isolasinya itu yang bikin orang kalau nggak pernah ke rumah sakit itu bakalan kayak bingung banget dengan kayak isi rumah sakit itu gitu. Dan akhirnya sekitar pukul 6 mama aku telepon lagi kalau papa aku ada dapat sarapan tapi nggak ada yang nyuapin, ngerti nggak sih? Sampai akhirnya mama aku, ma coba mama yang masuk, ma izin no ma, kalau nggak ada yang nyuapin gimana, papa nggak bisa makan sendiri, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa minum pakai pampers, ngerti nggak sih? Bayangan orang-orang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau cuma ada sarapan di situ ditaruh, terus siapa, dia nggak bisa makan sendiri, siapa yang akan menyuapin gitu. Waktu itu pikiranku kayak gitu berdasarkan informasi dari mama aku gitu. Dan mama aku akhirnya bilang, iya mama akan coba izin. Akhirnya mama aku bilang dia diizinin masuk oleh susternya, tapi dibilangin kayak, bu cuman boleh sebentar ya, nggak boleh lama-lama, sebentar aja, cuma untuk nyuapin, ganti pampers udah gitu. Mama aku mengiyakan, akhirnya digantiin pampers, papa aku disuap. Dan keadaan papa aku memang mulai membaik ya, jadi mau makan banyak, digantiin pampers segala macamnya. Mama aku cepat-cepat keluar, dan sekitar pukul itu pun mama aku keluar tuh karena ayo cepat bu keluar gitu, karena emang nggak diizinin teman-teman waktu itu untuk masuk. Waktu itu yang bikin aku semakin kayak bukan kesel ya, ketakutanku semakin kayak aduh, ini jangan sampai ketakutan aku tuh terjadi, papa aku semakin ngedrop di dalam sana karena nggak ada yang merawat, dan akhirnya fatal gitu loh. Waktu itu kayak bener, aduh kalau bisa diingat ya teman-teman, itu kayak sekalut itu, pikiranku kacau, bener-bener kacau banget waktu itu. Dan sampai akhirnya sekitar pukul jam 9 pagi mama aku bilang katanya bakal ada dokter yang datang gitu. Terus aku bilang coba ma ditanyain ma kapan akan di swab gitu, jangan papa lama-lama di situ, papa posisinya lagi lemah banget. Kalau lama-lama di situ di daerah orang-orang terkena covid itu ya, sekarang siapa yang nggak takut gitu loh teman-teman. Pasti kita sebagai anak juga mikir yang sampai kemana-mana yang terbaik untuk orang tua kita kan. Sampai akhirnya sekitar jam 9 gitu dokter datang. Mama aku berusaha untuk buka pintu, tapi dokter marah dan bilang ibu di luar saja gitu. Dan mama aku akhirnya kayak dok tapi siapa yang akan merawat papa saya, maksudnya suami saya gitu. Waktu itu mama aku serealistis itu, karena emang kenyataannya seperti itu, siapa yang akan merawat gitu loh. Dari beberapa jam itu papa aku nggak dikasih minum, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, dan ya udah dapat infus aja gitu loh, ngerti nggak sih? Ya aku nggak tahu sih apakah infus itu bisa membuat orang nggak dehidrasi segala macam, tapi gimana papa aku bisa cepat sembuh kalau dia ibarat kata dia tuh kena demensia, kena pelupa segala macam, bahkan dia nggak tahu kenapa kok bisa ada di dalam ruangan itu, ngerti nggak sih? Jadi kayak
pasti tambah hancur kondisinya gitu, kondisi papa aku. Tapi dokter bilang ibu di luar saja, nggak boleh masuk. Jadi kayak dokternya itu marah yang kayak marah ke anak kecil, itu tuh ruangan khusus isolasi, nggak boleh masuk gitu. Padahal tadi mama aku diizinkan oleh susternya yang baik hati, menurut aku baik hati ya, karena tahu keadaannya siapa yang akan menggantikan pampers segala macamnya gitu kalau bukan mama aku pagi-pagi itu, siapa yang akan nyuapin sarapannya kalau bukan mama aku pagi-pagi itu. Dan hingga akhirnya dokter bilang nanti yang ngurus akan perawat, semua yang ngurus bapak adalah perawat. Mama telepon ke aku cerita, terus aku langsung bilang, "Ma, gimana mau perawat? Orang mulai tadi yang gantiin pampers mama, yang nyuapin mama, papa kalau haus gimana gitu." Ya, itu menurut aku itu sewajar itu pemikiran aku waktu itu, karena bener-bener emang lagi kalut banget, emosi banget, dan kayak aku nggak mau papaku sampai ngedrop di dalam sana, ngerti gak sih? Kayak iya, waktu itu aku bisa bener-bener, pikiranku tuh cuma bisa marah dan marah gitu, untuk bilang ke mama aku update-nya gimana, coba tanyain update-nya gitu, karena aku nggak mau papa aku dibiarin ditelantarin gitu, waktu itu mikirnya kayak gitu ya. Terus sampai akhirnya sekitar jam 12 mama aku telepon, "Yo, sampai sekarang mama nggak boleh masuk, papa kamu juga belum minum, mulai tadi mama cuma bisa lihat kaki papa kamu, kalau orang sebelah papa kamu enak yo, dia masih bisa yang kayak berdiri sendiri, dia orang tua juga, umurnya ya kayak papaku lah, umur 67-an lah, orang yang udah lanjut usia gitu ya, dia bisa ngapa-ngapain sendiri enak, dia bisa main HP sendiri enak, ibarat kata dia nungguin hasil swab pun diem aja di situ main HP, dia nggak akan terganggu mentalnya, dia nggak kenapa-napa gitu loh." Dan sedangkan papa aku di sini posisinya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, dan bahkan dia susah untuk komunikasi dengan orang gitu. Jadi waktu itu yang pikiranku benar-benar dia sendirian di dalam itu gitu, kalau aku bisa ingat ya. Jadi kayak kalau diingat benar-benar yang sedih banget. Oke. Dan hingga akhirnya oke, mama tunggu dulu, karena aku bakalan nyelesain kerjaan di rumah dan aku bakal kesana. Jadi aku batalin semua kerjaan aku udah dijanji dengan temen aku. Akhirnya aku selesaiin semua pekerjaan di rumah, aku kelarin sekitar jam 2 aku kesana, dan aku nyampe, aku menyaksikan sendiri, aku sampai, aku bingung lewat mana. Dan mereka bilang intinya kalau naruh barang harus titip ke bagian kayak perawat, ada satu pintu yang khusus menyalurkan barang dari luar ke dalam penghuni ruang isolasi. Cuman aku bilang, mama saya kasihan di dalam gitu, belum makan, belum ngapa-ngapain, saya harus kasih makanan ini ke mama saya nggak mau ngunjungin orang yang di dalamnya kok pak gitu, karena juga nggak bisa kita masuk ke ruangan itu. Akhirnya aku lewat kayak pintu belakang, itu pun karena ada perawat baik yang aku jelasin kayak papa saya terkena demensia, aku harus benar-benar mendetailkan semua apa yang terjadi dengan papa aku gitu. Akhirnya dia, "Oke, boleh lewat situ mbaknya, tapi itu bukan pintu umum, lain kali harus lewat pintu pusat gitu." Aku dilewatin pintu yang lebih deket banget, dan akhirnya aku sampai di mama aku menyaksikan sendiri teman-teman, aku melihat dari kaca kecil warna hitam, papa aku cuma bisa terkujur lemas, dan makanan yang harus dimakankan pada siang hari tadi yang udah dikasih mulai jam 11 siang sampai aku datang sekitar jam 3 sore, makanan itu tetap rapi. Sebenarnya aku punya rekamannya sih, kayak gimana posisi ruangannya, cuman aku tahu itu aturan rumah sakit, nggak boleh rekam-rekam, jadi aku takut teman-teman ya. Intinya kalau aku bisa gambarin, itu ada kaca hitam, aku lihat benar-benar, aku ngintip, kalau ngintip kita bakal kelihatan makanan papaku tetap ada di posisi itu, dan aku nggak bisa lihat muka papa aku cuma bisa lihat bagian kaki papa aku karena ketutup tembok. Saat itu aku benar-benar kayak oke, aku harus ke bagian perawat, aku harus tanya gimana perkembangan orang tua aku. Waktu itu aku emosi parah, jadi pikiranku kacau banget, hatiku pengen marah, pikiranku kayak kacau banget, kayak bener-bener hari itu aku cuman pengen bisa marah, pengen tahu papa aku gimana, papa aku harus pulang juga, kayak yang bener-bener aku nggak bisa mikir jernih waktu kayak gitu. Ketakutanku parah banget, banyak banget ketakutan yang aku pikirkan waktu itu. Akhirnya aku bagian perawat, aku permisi, aku bilang, "Maaf dok, sus, kenapa ya makanan papa saya belum disuapkan?" Ada satu suster yang sempat nyeletuk kayak bilang, "Papa Anda, oh iya memang puasa." Terus aku sempat tenang dong, "Oh memang puasa, oh oke, aku tinggal." Terus aku bilang ke mama aku, "Ma, memang katanya puasa ma." Terus aku coba mikir secara logis gitu loh, kalau puasa kenapa makanan itu di situ gitu loh. Terus aku kayak oke, nggak bisa ini harus ditanyain. Aku skeptis banget, kenapa dapat makanan kalau emang harus puasa gitu kan, dapat sarapan kalau emang harus puasa. Biasanya kalau emang orang harus tes darah segala macem, puasa dulu 2 jam sebelumnya baru dites. Lah ini makanan emang dapat dan dianggurin sampai sekarang juga gitu. Akhirnya aku kembali lagi, aku tanya perawatnya lain lagi, saya bilang, kenapa ke orang tua saya atas nama bapak ini nggak makanannya nggak disuapin. Terus salah satu suster bilang, "Oh iya, jadi papa Anda tadi disuapin nggak mau makan."
Terus aku, iya sus, makanya tuh boleh nggak ya sus ya, saya mohon izin mama saya untuk masuk, untuk nyuapin aja sus, nggak boleh, itu sudah protokol. Tapi tadi pagi mama saya boleh masuk sus. Aku kayak yang bener-bener ngeyel gitu, siapa yang boleh masuk, ibu siapa boleh masuk gitu. Tadi ada penjaganya, namanya siapa, tadi ada siang-siang, tadi pagi-pagi ada. Terus bilang, baik banget sus, boleh mama saya masuk nyuapin, ganti popok. Terus dia bilang, itu udah ada protokol, kami juga bingung, kami juga repot, nanti kami dimarahin karena tuh udah protokol, nggak boleh ada orang masuk selain kami. Terus kayak aku akhirnya oke, kalau emang itu protokol. Terus aku bilang, kenapa nggak disuapin, nggak mau makan. Nah makanya itu sus, coba kalau ada keluarga kita yang nyuapin, pasti papa saya mau makan. Waktu itu aku memaksa untuk gimana caranya papa aku makan. Aku bilang gini, apa suster bisa menjamin kalau papa saya nggak makan, papa saya nggak kenapa-napa? Kalau papa saya nggak minum, papa saya nggak kenapa-napa? Posisinya sus, papa saya terkena demensia, papa saya sempat stroke, papa saya lagi terkujur lemas, papa saya nggak bisa ngapa-ngapain sus gitu. Jadi aku jelasin lagi tuh apa yang diderita oleh papa aku. Sampai gini suster bilang, kami nggak bisa fokus ke satu orang, nggak bisa fokus, ayo bapak harus makan, nungguin sampai dia mau makan. Kita nggak bisa seperti itu, banyak pasien harus dirawat. Bener sus, saya nggak memaksa suster kok untuk benar-benar stay stuck di papa saya, tapi suster coba bilang ke saya, bikin saya tenang sus, sebagai orang awam, bikin saya tenang, bilang ke saya kalau infus sudah cukup, atau suster bilang apa gitu ke saya biar saya tenang sus. Kalau emang makanan nggak masuk ke tubuh papa saya, nggak apa-apa. Suster itu cuma bilang, bentar lagi papa anda akan dipindah ke ruang yang lebih intensif. Dia nggak menjawab, jadi benar-benar kayak yang, oke, kamu nggak menjawab pertanyaan aku. Terus aku juga tanya, sus papa saya kapan di swabnya ya? Belum tahu ya gitu. Lah kok belum tahu, kenapa sus gitu, nunggu, coba sus jelasin ke saya kan orang awam, saya cuma pengen papa saya sus posisinya nggak bisa ngabarin saya. Dia sempet nyeletuk kayak, kan bisa video call, kan bisa telepon. Aku kayak bener-bener pengen marah gitu loh saat itu. Aku udah bilang dari awal, papa aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia kena demensia. Tapi sebenarnya suster ini sempet nyeletuk kayak, kan bisa video call. Tuhan, waktu itu kayak bener-bener kayak, oke, sabar. Aku bilang sus, bahkan untuk ngomong aja dia nggak bisa. Ingatan dia udah kemana-mana, udah kayak anak kecil, dia nggak bisa pegang HP. Coba mulai tadi dia bisa telepon sus, saya nggak akan tanya-tanya ke suster. Aku sampai kayak gitu teman-teman, yang what, kayak oke, aku harus coba pikir jernih, coba tenang, coba sabar gitu. Terus kembali ke swab, dia bilang kayak, wah kalau bagian itu kita nggak tahu ya kapannya, tapi kata dokter sih besok. Aku coba tanya, memangnya sus kalau orang mau di swab itu apakah ada syarat-syarat tertentu yang membuat dia harus kayak besok lusa gitu. Dia ngomong, kita nggak tahu, semua yang menentukan dokter. Oke, aku bisa terima, oke deh gitu, aku ikutin karena dia ngomong semua dokter oke. Terus aku coba tanya, suster apakah boleh saya diberikan update terkait kondisi ayah saya gitu. Waktu itu aku bilang kayak gitu, karena bener-bener sampai siang sore itu pun aku keluar sebagai pihak keluarga nggak dapet chat, nggak dapet, kan mereka hubungan dengan kita dengan kayak customer service lewat WhatsApp gitu ya, nggak dapat informasi papa aku kenapa. Coba dia kasih update, aku bakal tenang teman-teman, beneran. Jadi karena nggak ada update sama sekali, kita sebagai orang awam yang nggak tahu kondisi orang tua kita di dalam kayak apa, itu pasti langsung pikiran kemana-mana, pikiran kacau. Ya mau nggak mau yang kita bakal marah ke pihak orang yang merawat, karena kenapa kita nggak diberi update gitu. Waktu itu aku yang pikiranku seperti itu. Hingga gini dia bilang, untuk hasil check up dokter, kan tadi udah ada check up dokter ya, dokter udah visit ke papa aku, dan akhirnya dia bilang untuk hasil check up dokter kita nggak tahu ya, lebih baik tanya ke dokternya besok gitu, karena kita takut salah. What? Aku yang kayak, hasil check up dokter pun dia nggak tahu gitu loh. Kayak waktu itu aku yang seriously kayak, wah, waktu itu bener-bener aku yang kacau banget teman-teman. Cuman bisa, aku pengen nangis, pengen marah, kayak aku harus gimana gitu loh. Sebagai keluarga aku harus apa, sebagai orang yang pengen do the best for my father, itu aku harus gimana gitu loh, kalau nggak tanya ke dia gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, untuk semua itu besok bisa langsung ketemu dokternya ya. Akhirnya kayak oke, karena Anda tidak menjawab dan aku lagi emosi banget, dan aku harus bilang sabar Vio, sabar. Aku bilang oke, terima kasih sus, terima kasih. Aku bilang besok tolong temukan saya dengan pihak dokternya.